Prabu Muli dikenal sebagai salah satu situs rintisan industri hulu perminyakan di tanah air sejak era kolonial yang tetap produktif hingga sekarang, dan menjadi basis operasi kegiatan eksplorasi produksi migas di wilayah kerja Pertamina Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tonggak awal kelahiran industri migas di cekungan minyak Sumatera Selatan sebenarnya terjadi menjelang pergantian abad ke-19, tepatnya tahun 1896. Lewat penemuan minyak pertama hasil pemboran sumur dangkal KPM-1 oleh Kongsi MEPM, Muara Enim Petroleum Mat Secapik, di daerah Kampung Minyak. Berjarak sekitar 95 km dari kota Prabu Muli. Daerah tersebut sekarang berada di wilayah administratif Kabupaten Muara Enim. Pemboran sumur minyak hitam ini didanai oleh sindikasi beberapa kongsi dagang asal Prancis yang disebut Palembang Syndicate, dipimpin oleh Bois Savigne, seorang investor besar Belanda, dan dimotori juga oleh pionir industri perminyakan kolonial bernama J.W. Zimmerman, yang dikenal juga sebagai penggagas pendirian kampus ITB Bandung. Lokasi sumur monumental KPM-1 berada di dekat lipatan antiklin tererosi, cover fault, yang menghasilkan rembesan minyak di permukaan sebagai petunjuk lokasi pemboran sumur tersebut. Kesuksesan di kampung minyak akhirnya mengantarkan Sumatera Selatan memasuki era industri perminyakan dunia dan menempati urutan ketiga di tanah air. Berkaca dari kesuksesan MEPM tersebut, maka usaha pencarian emas hitam semakin menjangkau daerah yang lebih luas di daratan Sumatera Selatan, namun masih mengandalkan pemboran di dekat antiklin pada lokasi-lokasi rembesan minyak permukaan atau semburan gunung lumpur, mat vulkano, yang populer sebagai metode krikologi. Di pembukaan abad ke-20, industri perminyakan Nusantara makin menggeliat. Sejumlah lapangan minyak baru turut ditemukan di Sumatera Selatan, di antaranya Babat 1902, Suban Jeriji 1902, Sungai Taham 1903, dan Karangringin 1903. Untuk mengolah hasil produksi dari ladang-ladang minyak tersebut, maka BPM, Batavse Petroleum Mat Secapik, yang merupakan perusahaan minyak swasta kolonial Belanda, kemudian membangun kilang pelaju di bantaran Sungai Musi bagian timur kota Palembang. Kilang pelaju mulai beroperasi tahun 1906 dengan kapasitas penyulingan 20.000 barel minyak per hari, menjadikannya terbesar di Asia Tenggara kala itu. Memasuki dekade awal abad ke-20, BPM, anak perusahaan Royal Dutch Shell, sudah mengantongi lisensi pencarian minyak di 44 wilayah konsesi Hindia Belanda yang bermitra dengan 18 perusahaan asing untuk mengerjakan wilayah konsesi yang sangat luas. Di antara mitra BPM itu terdapat nama NKPM, Nederlandse Koloniale Petroleum Mat Secapik, yaitu perusahaan konsorsium multinasional BPM dengan SONJ, Standard Oil of New Jersey, asal Amerika Serikat. NKPM mendapat mandat operatorship melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi minyak bumi di sebagian wilayah cekungan Sumatera Selatan yang bertetangga dengan konsesi BPM. Daerah Ogan, Pendopo, Kuang, Lambang, Iliran termasuk sebagian wilayah Prabu Muli menjadi fokus pencarian NKPM. Daerah-daerah konsesi NKPM itu awalnya dianggap kering karena tidak ada indikasi rembesan minyak permukaan, namun di kemudian hari ternyata terbukti kaya akan minyak setelah dibor tepat pada struktur antiklinnya, menembus lapisan-lapisan reservoir formasi Muara Enim dan air Benakat hingga Talang Akar. Struktur-struktur lapangan penemu minyak itu sekarang lebih dikenal dengan Tren Limau dan Tren Prabu. Kota Prabu Muli sendiri mulai menjadi basis operasi perminyakan di masa kolonial. Namun bila ditelusuri lebih jauh, maka BPM lah yang melanjutkan rintisan pencarian minyak di wilayah selatan cekungan minyak ini setelah sebelumnya mengakuisisi beberapa kongsi minyak kecil yang lebih dahulu beroperasi di Sumatera Selatan, yaitu M perusahaan penemu minyak pertama di daerah Kampung Minyak, Sumpal, Sumatera Palembang, Petroleum Company, dan Musiilir Petroleum Company antara tahun-tahun 1904 sampai tahun 1906. Praktis BPM menjadi satu-satunya operator di wilayah ini hingga tahun 1910-an.
Sebelum datangnya pecahan grup Standard Oil yaitu SONJ dari Amerika tahun 1912. Lewat tekanan politis pemerintah AS kepada Belanda dengan politik resiprokal, MLA, Mineral Leasing Act, 1920 atas persaingan ekspansi global dengan Royal Dutch Shell, induk BPM. NKPM akhirnya bisa mendapatkan konsesi pertamanya di Sumatera Selatan namun di daerah yang dianggap kering. Di tahun 1916 NKPM berhasil menemukan minyak pertama di lapisan-lapisan batu pasir dangkal regresif. Sayangnya dinilai kurang ekonomis karena memiliki ketebalan yang tipis dengan penyebaran terbatas serta cadangan yang kecil. Pada tahun 1921 The Batavse Petroleum Mat Secapit membangun oil and gas storage di Prabu Muli. Kegiatan eksplorasi lanjutan oleh BPM dilakukan di sekitar Sungai Lematang dimulai sekitar tahun 1910-an dan berlangsung selama beberapa dekade. Hingga dilakukan pemboran sumur dan akhirnya ditemukan lapangan minyak baru di area selatan Cekungan. Termasuk lapangan Limau tahun 1928. Ini berarti Prabu Muli menjadi basis operasi dan penampungan minyak BPM setidaknya diawali sekitar periode tahun 1920 sampai tahun 1930-an. Hampir satu abad silam. Tonggak besar perkembangan industri perminyakan di Sumatera Selatan terjadi saat lapangan Talang Akar berjarak sekitar 50 km barat laut kota Prabu Muli ditemukan secara tidak sengaja tahun 1922 ketika NKPM mengebor sumur Talang Akar nomor 6 yang terlanjur menembus lapisan batu pasir transgresif. Penyimpan minyak yang sebelumnya bukan menjadi target pemboran. 6 tahun kemudian penemuan berlanjut dengan lapangan pendopo. Struktur ekstension dari lapangan Talang Akar sehingga sering disebut lapangan Talang Akar Pendopo, T.A.P. Kedua lapangan ini pernah menorehkan catatan penting sebagai lapangan dengan produksi terbesar di Asia Tenggara sebelum terjadi Perang Dunia II. Namun, akhirnya disalip oleh produksi lapangan Minas dan Duri di Riau pada era 1950-an. Kota Pendopo saat itu menjadi basis operasi perminyakan perusahaan NKPM yang bertransformasi menjadi STANVAC atau PT Stanvac Indonesia, PTSI. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan eksplorasi semakin berkembang oleh NKPM dan BPM kendati keduanya tetap menjadi rival. Berkat aktivitas eksplorasi yang intensif, sejumlah lapangan minyak akhirnya ditemukan di sekitar kota Prabu Muli dalam waktu yang berdekatan diantaranya Gunung Kemala dan Talang Jimar tahun 1937. Disusul lapangan Ogan, Tanjung Tiga dan Lembak di tahun-tahun berikutnya serta terakhir Prabu Muli Barat tahun 1953. Lokasi lapangan tersebut berada hampir tepat di bawah pemukiman padat kota Prabu Muli yang sekarang berpopulasi 200.000 jiwa ini. Puluhan penemuan struktur migas lainnya terjadi namun lokasinya berada cukup jauh dari kota Prabu Muli. Di antaranya lapangan Kuang Selatan, Benakat Timur, Beringin, Musi, Sopa dan Tapus. Semuanya ditemukan di era Pertamina.